Presiden menghimbau semua tokoh agama menyerukan kedamaian pasca insiden Tolikara, Papua. Presiden Jokowi juga menegaskan para pelaku harus ditegakkan secara hukum. Presiden Jokowi melakukan pertemuan dengan puluhan tokoh agama di Istana Negara untuk menyatukan pandangan, menyamakan persepsi dengan kondisi kehidupan berbangsa bernegara. Jokowi mengatakan, dalam peristiwa di Karubaga Tolikara, Papua, ormas keagamaan diperlukan dalam rangka mendengarkan pandangan, membuat kesepakatan pada semua perwakilan tokoh agama. Saat ini pemerintah akan membangun kembali kios, musola, dan fasilitas ekonomi. Pemerintah juga akan menindak tegas bagi para pelaku pembakaran masjid di Tolikara, Papua. Sudah 70 tahun kita berhasil menjaga keselarasan hidup bersama, keberagaman, tentu saja dengan segala hambatan dan tantangan-tantangan di lapangan yang ada. Dan kita harap ke depan kita terus lebih maju, bijak, agar masyarakat kita tidak terprovokasi oleh hal-hal yang sebetulnya kecil yang bisa segera kita padamkan. Dan saya kira peran seluruh pemuka agama, ulama ini sangat penting dalam hal ini. Oleh sebab itu pada sore hari ini kita bertemu dan saya percaya bahwa para tokoh lintas agama sependapat dengan saya bahwa bangsa ini akan maju kalau berhasil melampaui sekat-sekat identitas suku, ras, dan agama, sara, dan kita akan maju hanya kalau kita bisa bersatu padu. Terjadi di Tolikara itu seharusnya memang tidak terjadi kalau komunikasi kita baik, kalau saling silaturahmi kita ini baik, sehingga sebelum kejadian semuanya sudah berbicara dan berkomunikasi terlebih dahulu. Tetapi tidak ada kata yang terlambat. Saya kira ke depan itulah yang ingin kita lakukan terus agar gesekan-gesekan kecil yang ada ini bisa kita selesaikan dengan baik. Saya kira itu menyelesaikan masalah ini dalam penegakan hukum terhadap masalah ini, sehingga siapapun sama di mata hukum, agama apapun. Dan saya juga melihat Kapolri sudah turun langsung ke lapangan. Kemarin Panglima juga sama, sudah langsung membersihkan puing-puing dengan masyarakat beberapa hari yang lalu, dan insya Allah pada hari ini juga sudah mulai dibangun kios dan musolanya, sehingga jejak peristiwa yang kemarin itu di kota Tolikara semoga sudah tidak ada masalah. Seminggu pasca insiden di Karubaga, Kabupaten Tolikara, Papua, situasi di daerah tersebut berangsur normal. Kapolda Papua meminta semua pihak untuk menciptakan suasana damai antar warga. Sejumlah kios telah dibuka kembali serta pelayanan publik di kantor-kantor pemerintah telah berjalan dengan normal. Kapolda Papua Irjen Polisi Yodje Mende mengatakan semua pihak mulai dari TNI, Polri hingga pemerintah daerah, baik kabupaten hingga pusat, telah bekerja sama menyelesaikan insiden Tolikara. Saat ini situasi Kamtibnas di Tolikara kondusif. Insiden berdarah di Tolikara yang terjadi Jumat pekan lalu mengakibatkan puluhan kios terbakar dan ratusan kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. 12 orang terluka akibat tertembak peluru aparat keamanan. Salah seorang diantaranya adalah berusia remaja meninggal dunia.
bahwa semua pihak, baik dari TNI, dari pemerintah daerah, dari kabupaten, provinsi, dan juga pusat, itu telah bahu-membahu untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang terjadi tanggal 17 Juli yang lalu. Para tokoh agama sepakat serukan perdamaian di khotbah ibadah agama masing-masing. Para tokoh agama juga mengingatkan agar masyarakat tidak terpancing balas dendam. Para tokoh agama diundang Presiden Jokowi ke istana untuk menyatukan pandangan pasca insiden rusuh di Tolikara, Papua. Di antaranya, Ketua Umum PBNU Profesor Said Akil Siraj, Ketua Komisi Kerukunan Umat Beragama MUI Pusat Slamet Effendi Yusuf, Ketua Umum Perwakilan Umat Buddha Indonesia Rif Harsono, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia Henriette Huta Barat Lebang. Dan dari pertemuan itu, para pemuka agama sangat menyayangkan peristiwa di Tolikara, Papua, dan mereka berharap hal itu tidak merambah ke daerah lain. Sebagaimana kita ketahui, pada Jumat 17 Juli 2015 lalu terjadi kerusuhan saat umat Islam menggelar salat Idul Fitri di Karubaga, Tolikara, Papua. Terkait peristiwa tersebut, pemerintah harus bersungguh-sungguh memberikan perhatian dan melakukan penanganan. Untuk itu kami menyampaikan kepada publik bahwa peristiwa yang amat disayangkan terjadi di Tolikara itu haruslah menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Karenanya pemerintah dituntut untuk mampu mengungkap faktor penyebab terjadinya peristiwa tersebut agar tidak lagi terulang. Semua pihak diharap mendukung dan mempercayakan sepenuhnya kepada pemerintah dalam penegakan hukum terkait kasus ini. Setiap pelaku kerusuhan dan pengerusakan yang menimbulkan korban harus diproses hukum, termasuk di dalamnya aktor intelektual di belakangnya. Penegakan hukum itu juga termasuk menindak aparat keamanan yang menyalahi prosedur. Kepada semua pastor dan pendeta, pelayan firman pada hari Minggu itu, semoga semuanya dituntun untuk melihat kedamaian, memupuk semangat saling menghargai di tanah air. Ratusan rumah kios bagi para pedagang yang menjadi korban insiden Tolikara Jumat pekan kemarin mulai dibangun kembali. Lokasi tanah untuk pembangunan rumah kios itu merupakan hibah dari masyarakat adat Tolikara. Pemerintah Kabupaten Tolikara, Polda Papua, Kodam Cendrawasih, serta masyarakat adat dan tokoh agama di wilayah Tolikara sepakat membangun kembali 100 unit rumah kios bagi para pedagang yang menjadi korban insiden Tolikara. Kapolda Papua Irjen Pol Yo Cemende mengatakan, Polri dan TNI terus berusaha memulihkan kembali kondisi keamanan di Kabupaten Tolikara. Polda Papua juga fokus dalam penanganan penegakan hukum terkait insiden Tolikara. Konsekuensi kita dari peletakan batu pertama, baik itu masjid atau musola maupun kios ini, untuk bisa kita tindak lanjuti secara konsisten dan berkesinambungan. Nah, kemudian yang kedua, yang terpenting bagi kita adalah karena ada hasil rapat terdahulu, kita akan melakukan proses yang saya sudah sampaikan tadi untuk penegakan hukum. Ini sedang kita jalani. Dalam insiden Tolikara yang terjadi Jumat pekan kemarin, ratusan kios terbakar, 11 orang terluka dan 1 orang tewas. Saat ini kondisi keamanan di Kabupaten Tolikara sudah kembali kondusif. Bantuan terus berdatangan bagi para korban insiden Tolikara, baik dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Chandri Andrew Suripati, Berita 1 TV, Karubaga, Tolikara, Papua. Terima kasih. Sedangkan lahan Pasar Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat saat ini diambil alih oleh Pemprov DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta meminta Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri untuk menindak oknum yang memungut pajak namun tidak disetorkan ke kas Pemprov DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengatakan telah berkoordinasi dengan Wali Kota Jakarta Pusat agar Pasar Rawasari tetap dieksekusi. Lahan itu merupakan aset Pemprov DKI Jakarta yang diakui oleh oknum, salah satu organisasi masyarakat. Rencananya Pemprov DKI Jakarta akan membangun rumah susun di kawasan Rawasari Cempaka Putih itu.
sabar. Nah, sekarang kita ingin Komite Terima Kasih itu, Anda juga harus bantu saya dong di Bareskrim. Misalnya itu ada restoran, tempat hiburan atau hotel yang mengut pajak pembangunan 10%. Itu kan bukan duit dia bantu mengut, nyerahin sama kita kan. Kalau dia curi, dia serahkan. Itu saya pengen Bareskrim itu pidanain, kriminalisasi seperti itu. Tapi kalau yang mau ini anggota dewan ini ada rencana mau pidana nggak Pak? Nggak bisa dong, karena kalau dia mulai mukul ya bisa pidana. Tapi maksud saya anggota dewan ya lucu dong. Kita membuat perda bersama. Kemarin kritik saya di BPK bahwa banyak aset kita didudukin orang. Kita mau ambil balik. Jadi gimana? Ya udahlah, udah nasib saya lah. Ribut dulu udah nasib.